Oke, selamat siang Yusomania, salam olahraga. Baik, pada siang hari ini ketemu lagi dengan saya Pak Sujarwo. Pada siang hari ini kita akan menyampaikan materi kaitannya tentang bola voli, yaitu bagaimana efektif drill dalam bola voli. Tujuan dari adanya video ini diharapkan para pelatih nanti dapat menggunakan atau memanfaatkan informasi yang ada dalam video ini kaitannya untuk membantu bagaimana efektif melatih, khususnya untuk anak-anak yang masih belajar dalam teknik dasar bola voli. Biasanya teknik dasar bola voli ini diberikan pada tahap-tahap junior maupun remaja dan juga masih pemula, sehingga di dalamnya nanti banyak drill untuk meningkatkan kemampuan atau teknik dasar yang dimiliki oleh atlet. Sehingga teknik dasar dalam bola voli diantaranya nanti smash, kemudian serve receive atau bagaimana menerima servis, kemudian block, dan juga service. Jadi efektif drill yang nanti akan saya sampaikan di dalamnya berisi tentang bagaimana memberikan efektif drill pada teknik smash, kemudian bagaimana efektif drill untuk serve receive, kemudian efektif drill untuk block, dan yang terakhir nanti efektif drill untuk kemampuan service. Baik, untuk yang pertama efektif drill pada smash. Sebagaimana kita tahu bahwa smash itu ada beberapa macam smash. Yang pertama adalah smash bola tinggi atau open spike, kemudian yang kedua smash bola semi, kemudian yang ketiga adalah smash bola quick. Jadi ada 3 macam smash, yaitu bola open, kemudian ada bola semi smash, dan juga ada quick smash. Nah, jadi masing-masing ada kriteria khusus atau pemberian feeding atau pemberian bola khusus di masing-masing jenis smash bola tinggi atau smash bola open. Nah, di smash bola open ini ada beberapa hal yang penting. Yang pertama adalah ketinggian bola atau lambungan bola yang diberikan. Ya, khusus untuk pemain spesialis bola-bola tinggi atau pemain-pemain pemula, smash bola tinggi atau bola open ini nanti ketinggian bolanya adalah 2-3 meter di atas net untuk ketinggian bola. Jadi misalkan ada net, oke, misalkan katakanlah ini net, kemudian road, posisi setter di sini, setter. Nah, ketinggian bolanya adalah 2 atau 3 meter parabol di atas net, 2 atau 3 meter di atas net. Ya, ini adalah ciri dari bola open atau bola tinggi, open spike. Nah, bagaimana seorang pelatih secara konsisten memberikan lambungan bola kepada atletnya. Nah, itu menjadi kunci dari keberhasilan dalam memberikan drill yang efektif kepada smash. Kemudian bukan masalah jumlahnya memberikan lambungan bola, namun seberapa efektif si atlet dalam melakukan smash. Ya, jadi si atlet nanti akan mendapatkan timing yang tepat pada saat melakukan smash. Di situ kunci utamanya, sehingga pelatih diharapkan selalu memberikan koreksi kepada atletnya manakala si atlet dalam melakukan smash masih mengalami timing yang tidak tepat. Apakah terburu-buru lompat, apakah terburu-buru melakukan pukulan sehingga hasil bolanya tidak tepat, dan sebagainya. Nah, disitulah nanti pelatih harus
selain memberikan lambungan bola yang tepat atau yang akurat, dia juga harus selalu aktif memberikan koreksi, masukan, evaluasi kepada atletnya yang masih melakukan kesalahan dalam melakukan spike. Nah, disinilah kunci pentingnya dari seorang pelatih saat memberikan effective drill, tidak hanya melulu seperti robot melempar bola, tetapi dia juga memberikan koreksi-koreksi terhadap kesalahan-kesalahan gerak ataupun teknik yang kurang tepat kepada siswanya. Kemudian juga yang lebih penting yaitu memotivasi atletnya manakala dia belum menemukan titik smash bola tinggi yang tepat. Nah, itu untuk bola tinggi yaitu drill smash untuk bola open spike. Kemudian berikutnya drill bola smash untuk bola semi. Ya, hampir sama seperti bola tinggi. Ya, start pelatih posisinya ada di tengah, agak ke tengah dari net, kemudian atletnya berada di posisi 4, kemudian dia memberikan lambungannya bola semi yaitu ketinggiannya 1 hingga 1,5 meter di atas net. Ini untuk bola semi. Nah, di sini hal yang paling penting adalah pada saat pelatih mulai melempar bola, si atlet mulai melangkahkan kaki atau mendekati bola yang akan di spike. Nah, di situ kuncinya. Kadang atlet terlambat atau terburu-buru melangkah. Jadi sebelum bola dilambungkan, atlet sudah melangkah terlebih dahulu. Nah, itu beberapa kesalahan yang dilakukan oleh atlet biasanya adalah melangkah terlebih dahulu sebelum bola dilambungkan atau dinaikkan. Nah, ini drill untuk bola semi. Kemudian hal yang lebih penting lagi adalah saat melakukan pukulan hendaknya raih titik tertinggi pada bola tersebut. Jadi timingnya diambil pada saat bola itu melambung pada titik tertinggi, kemudian di smash melompat setinggi-tingginya diraih pada titik tertinggi. Kemudian jangan pengen nancepnya atau pengen tajamnya smash, namun arahnya, raih titik tertinggi dan arahnya yang terpenting. Nah, sering terjadi kesalahan saat atlet melakukan spike juga pengennya nancep smashnya, padahal pada saat bertanding ya ada blok nantinya yang ada di depannya, sehingga dibiasakan atletnya diberi masukan untuk smash. Diharapkan raih pada titik tertinggi, kemudian arahnya diarahkan kemana. Misalkan 1 meter atau 1,5 meter dari garis belakang yang pojok-pojok itu biasanya titik tersulit dari defender, atau saat defend mau melakukan defend itu titik tersulitnya di pojok-pojok itu, sehingga sulit untuk dijangkau oleh mereka. Nah, itu untuk bola semi. Kemudian biasakan seorang pemain dalam melakukan smash baik bola tinggi, bola semi atau bola quick sebisa mungkin balance antara atau seimbang antara smash dari posisi belakang toser atau posisi dari kanan dan juga di posisi kiri. Diharapkan kemampuannya masing-masing 50% imbang. Jadi seorang pemain harus bisa smash dari sisi kanan, juga harus bisa smash dari sisi kiri. Jadi dia akan imbang. Manakala dia posisi sedikit lebih di kanan, maka dia bisa bermain di kanan. Di kiri juga dia bisa bermain di kiri. Sehingga harapannya kemampuan smash seseorang itu balance antara sisi kanan dan juga sisi kiri. Baik, berikutnya adalah bola quick ball atau bola cepat. Nah, bola cepat ini untuk dari sisi ketinggiannya dulu, dari net, ini pelatih, ketinggiannya adalah 2 bola atau 3 bola, tergantung dari ketinggian spiker atau tinggi spike. Ya, 3 atau 2 bola. Sehingga kurang lebih ya 1 sampai 1,5 meter atau setengah sampai 1 meter tergantung dari ketinggian bola. Tetapi rata-rata quicker itu adalah
tinggi orangnya atau ketinggiannya tubuh, postur tubuhnya tinggi, sehingga biasanya adalah ketinggiannya di atas net 3 sampai 2 bola, sehingga pengumpan atau pelatih bisa memberikan bola itu ketinggiannya kurang lebih 2 atau 3 bola di atas net. Nah, itu untuk quicker. Bisa juga tidak harus pelatih langsung, bisa menggunakan setter atau pengumpan langsung dalam aplikasi melakukan drill, sehingga pelatih hanya melakukan feeding atau melempar pada libero, kemudian diberikan pada tosser, kemudian quick smash. Nah, pada quick smash ini adalah kata kunci yang sering kelupaan para pemain adalah dia terlambat untuk maju. Justru berbeda dengan bola semi. Kalau bola semi atlet terlalu maju duluan, tetapi kalau bola quick biasanya pemain atau atlet dia terlambat untuk maju duluan, sehingga timing yang betul adalah si pemain atau atlet harus maju lebih dulu atau hampir bersamaan dengan bola dari passing belakang. Jadi antara bola dengan atlet itu seirama atau seiringan, atau lebih dulu itu akan lebih bagus sehingga cepat. Kemungkinan besar ini akan mengecoh blok atau center blok lawan itu lebih tinggi dibandingkan dia lambat. Kalau dia lambat, nah kemungkinan besar akan diberi oleh tosser atau pengumpan itu akan kecil, sehingga kemungkinan besar kalau lambat akan diberikan pada bola kedua atau open spike-nya. Sehingga pelatih pada saat memberikan drill quick spike selalu harus mengingatkan kepada atletnya untuk timingnya dia harus lebih cepat dibandingkan bolanya dari belakang, dari passingnya, sehingga dia akan lebih dahulu sampai di atas net, sehingga bola naik, spiker atau quick spike itu dia akan sudah siap di atas sehingga tinggal mukul. Bola naik pukul, bola naik pukul, sehingga disitulah quick ball-nya di sini. Nah, ini untuk bola quick ball-nya, sehingga fokus pelatih sekali lagi difokuskan pada gerakan si quicker. Kemudian jangan lupa baik bola open, bola quick, bola lain-lainnya itu tetap mata si atlet harus mengikuti arah pergerakan bola. Di situ juga perlu ditekankan oleh pelatih. Atlet harus selalu melihat pergerakan bola. Kadang bola melewati tubuh kita, melewati belakang kepala kita, itu biasanya atlet melepas bola atau tidak melihat bola. Nah, ini resikonya nanti dia tidak akan bisa optimal dalam melakukan smash karena dia tidak melihat bagaimana laju bola atau transfer bola atau passing dari belakang bolanya seperti apa ke arah tosser. Nah, ini juga menjadi penekanan khusus. Nah, itu tadi teman-teman Yusomania kaitannya untuk drill smash ada 3, yaitu bola open, bola semi, bola quick. Kemudian satu lagi adalah bola 3 meter yang tadi mungkin kelewatan oleh saya, atau 3 meter attack. Nah, bola dari 3 meter itu kalau kita lihat dari lapangan, kalau ini istilahkan lapangan, ini net. Nah, 3 meter itu biasanya dilakukan dari posisi 6 atau posisi 1. Nah, biasanya 3 meter dilakukan di sini. Katakanlah ini setter. Nah, bagaimana memberikan drill? Nah, untuk pemain masih junior atau masih remaja, berikan 3 meter itu jatuhnya bola itu di daerah garis 3 meter. Jangan terlalu masuk ke dalam. Jadi bola jatuhnya di garis 3 meter. Karena apa? Dia masih tahap membenarkan timing, tahap membetulkan teknik spike-nya dari 3 meter itu. Nah, ini penting. Jadi jatuhnya bola dari lambungan tosser atau pelempar atau pelatih itu upayakan jatuh di garis 3 meter. Beda lagi untuk pemain yang sudah berpengalaman, senior atau elit atlet atau pemain nasional, sebisa mungkin bola itu di depan atau paling tidak separuh lapangan. Depan 3 meter, garis 3 meter atau separuh bahkan. Tergantung jangkauan dia seperti apa, lompatannya ke depan. Nah, itu akan sangat membantu kalau bola itu akan cenderung ke depan. Nah, itu untuk pemain yang
senior atau elite atlet, upayakan bola 3 meternya di depan garis, sehingga itu akan lebih efektif, akan lebih sulit untuk dibendung. Itu. Nah, ini untuk tadi smash bola 3 meter, banyak dari posisi 6 dan posisi 1. Oke, itu teman-teman Yusomania kaitannya untuk drill smash. Kemudian kita akan beralih ke drill serve receive. Ya. Serve receive atau drill menerima bola dari servis. Ya. Untuk yang kedua ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana melatih atau memberikan drill untuk latihan serve receive atau menerima servis. Yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama terkait posisi dari servis dulu. Jadi yang namanya servis dia bisa melakukan dari sepanjang garis belakang garis servis. Bisa dari belakang posisi 1, kemudian dari sini dan sepanjang ini. Biasanya banyak menggunakan ini posisi 1, 2, 3 ini untuk servis. Nah, kemudian hal yang lebih penting lagi adalah selain dari posisi servis ini tadi sepanjang garis ini, kemudian yang kedua adalah jenis servisnya, apakah servis float, kemudian apakah servis spin, ataukah jump service float atau jump spin. Nah, jadi jenis-jenis servis ini juga sangat mempengaruhi. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana posisi receive, apakah 3 receive atau 4 receive. 4 orang yang melakukan atau menerima bola. Jadi berbeda antara 3 dan 4 untuk melakukan atau menerima bola. Yang paling penting adalah apabila servis yang dilakukan oleh atau dari seorang pelatih memberikan feeding adalah bagaimana passing itu sebisa mungkin dilambungkan ya di daerah ini antara 3 meter dengan garis net depan atau posisi tossernya. Ini kalau bola-bola sulit sebisa mungkin di daerah ini hasil passing bolanya. Karena apa? Kalau passing bola masuk di daerah sini maka ini dinamakan in system. Jadi tosser bisa mengolah bola itu ke arah mana saja, mau dikasihkan quick ball atau mau dikasih open, mau dikasih 3 meter, kemana saja bisa. Nah, ini namanya in system. Sebisa mungkin untuk servis-servis yang tidak berat atau tidak sulit untuk diterima, sebisa mungkin diarahkan ke sini, diarahkan ke daerah setter, sehingga itu namanya in system. Kemudian bagaimana kalau servisnya berat yang dilakukan oleh lawan, maka yang terpenting bola adalah melambung ke tengah atau di daerah sini ya, melambung di daerah sini. Namun kendalanya adalah ini tidak bisa digunakan untuk bola quick, karena tosser atau setter harus bergerak ke sini untuk mengambil bola keduanya, sehingga kemungkinan bola diberikan adalah ke open spike atau bola-bola keluar atau 3 meter atau bola belakang. Nah, ini manakala dikatakan out system. Ya, jadi perbedaan antara out system dan in system itu di situ. Apabila passing bola itu tidak enak, maka bola sebisa mungkin dinaikkan, dilambungkan di tengah-tengah daerah ini, sehingga si setter hanya bisa main bola-bola tinggi. Nah, jadi untuk 3 receiver atau 3 penerima bola tadi, upayakan apabila dari servis temannya atau dari pelatihnya, usahakan bolanya dilambungkan ke daerah yang out system atau in system, tergantung dari servis yang diberikan. Apabila servisnya sulit, sebisa mungkin dinaikkan, lambungkan ke tinggi tengah. Nah, itu jadi perbedaannya antara servis bola yang bagus
Dan servis bola yang ringan dilihat dari apakah itu spinnya terlalu kencang atau splutnya terlalu berat. Nah itu, jadi ada beberapa servis yang itu memiliki tingkat kesulitan yang tinggi.